Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabaria. Saya mahasiswi UIN Suskaryau, Ilmu Hukum I semester 4. Video ini dibuat guna untuk pemenuhan mid semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan menjelaskan universalitas HAM dan relativitas kultural budaya. Asal mula dari perkembangan HAM tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Asal mula universalisme moral di Eropa dikaitkan dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Aristoteles secara detail menguraikan argumentasi mendukung ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan sosial. Tuhan akan suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian universal yang bersifat komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya atau buatan manusia. Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan harus benar-benar rasional menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah hukum manusia. Dalam ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada respon yang terbebas pada pertimbangan dampak dan praduga. Doktrin hukum adalah kepercayaan akan eksistensi suatu kode moral alami yang didasarkan pada identifikasi terhadap kepentingan kemanusiaan tertentu yang bersifat fundamental. Alam ini seharusnya sudah menjadi dasar dari sistem sosial dan politik yang dibentuk kemudian. Yang mendukung pendapat tersebut adalah John Locke. Filosof abad ke-17 ini menyampaikan argumentasi dalam karyanya Two Treatises of Government. Sari pandangan Locke menyebut bahwa pengakuan seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dahulu dari pembukaan komunitas politik manapun. Relativisme budaya atau kultur relatif baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Oleh karena itu, HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi HAM apabila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. Relativisme budaya berpandangan suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Tidak dianggap konsep seperti individualisme, kebebasan memilih, dan persamaan, serta memandang individu adalah sebuah unit sosial. Relativisme budaya hanya mengakui komunitas sebagai sebuah unit sosial, dan hanya kepentingan komunitas yang perlu diprioritaskan utama. Doktrin ini telah diterapkan di berbagai negara yang menentang setiap penerapan konsep hak dari Barat dan menganggapnya sebagai imperialisme budaya. HAM terkait dengan konteks budaya pada umumnya diusung oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Para pemimpin negara lembaga Pasifik Barat, misalnya, mengajukan klaim tentang nilai-nilai Asia untuk memajukan kawasan ini daripada nilai-nilai Barat, seperti HAM dan demokrasi yang dimiliki tidak begitu urgen bagi bangsa-bangsa Asia. Berkaitan dengan pemahaman universalitas HAM, secara teoritis, menurut Mulyadi, selalu dipengaruhi oleh cara pandang negara masing-masing. Mulyadi berpandangan pada dasarnya ada 4 kelompok pandangan terhadap HAM yang masing-masing ada penganutnya. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka berpandangan universal absolut, melihat HAM ini sebagai nilai-nilai universal belaka
Kelompok ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa, yang berpandangan demikian terdiri dari negara-negara maju. Yang kedua, negara atau kelompok yang memandang HAM secara universal relatif. Mereka memandang HAM sebagai masalah universal, tetapi asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Yang ketiga, negara atau kelompok yang berpandangan partikularisme absolut, berpandangan bahwa personal masing-masing bangsa sehingga mereka menolak berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat kaufinis, egois, dan fasib terhadap HAM, merupakan HAM. Yang keempat, negara yang berpandangan partikularistik relatif melihat persoalan HAM di samping sebagai masalah universal juga merupakan persoalan dari masing-masing negara.